Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin video tentang buret ya. Ini kemarin ada yang bertanya volume head air racking standarnya berapa. Kebetulan ini ada bahannya, jadi kita hitung bareng-bareng aja ya untuk volume head air racking standar. Ya, sebelumnya saya infoin ya ke teman-teman, video ini disponsorin sama nih Raja Oteng, si Dadan. Ada dua nih sponsornya dalam satu video. Si Dadan, teman-teman butuh barang-barang bekas air racking ya, terutama untuk air racking, air case, barang-barang bekas atau mau ngebangun air racking, mulai dari baut-baut kecil, SNK, crankcase, sasis, sini ada nih, ini nomornya. Nah ini si bos Amen Shop. Kalau ente mau butuh spare part baru ya, bisa kontak ke sini, ke Amen. Ini di Tangerang posisinya. Ini di Bandung. Ente butuh crankcase, butuh barang-barang bekas, ke sini nih. Di Bukalapak juga ada, cari aja Dadan, ada spare partnya, teman-teman bisa pilih sendiri. Ini si bos Amen, nomor WhatsAppnya nih. Ini bahannya ya teman-teman, bahan headnya. Nah ini saya kasih contoh head dari si Dadan ya. Nih head, ini head endos, ini lumayan gratisan bro. Ini motor gua si Jagur bisa dibilang 80% hasil endos ini isinya. Ini headnya dapat dikasih dari si Dadan. Cuman dari sininya kan tulisannya Amen, dicetin sama si Amen. Jadi ente kalau misalnya butuh head bekas, bisa hubungin ke si Dadan. Mau ngecat bisa langsung ke Amen. Coba kita lihat barang-barang ya. Ini headnya seperti apa dan hasil catnya kayak gimana. Nih headnya 29N timbul. Ini 29N ya bro, beda sama ini 3KA. Ini masih standar. Ini dengan ini harganya mahalan yang 29N, karena ini masih Jepang. Ini 3KA spare part kalau nggak salah 400 berapa gitu, hampir 500. Ini sekitar 500 sampai 600 deh yang 29N. Kalau yang 3KA yang copotannya ya, yang bekas antara 300 sampai 3,5. Ini hasil catnya si bos nih. Nanti kalau mau ngecat langsung ke Amen aja tuh ya, lumayan kali. Kurang mulus ya karena ini mungkin bahannya juga kan bahan bekas. Kalau fisik catnya sih lumayan nih. Oke, kita lanjut ke sini ya teman-teman, langsung ke buret headnya. Ya untuk ngeburet ya teman-teman perlu siapin bahan. Yang pasti yang pertama ya headnya harus ada ya, nanti ngeburet harus ada lah headnya. Kedua buretnya, ini buretnya pirek. Ini pirek ini kalau di online ya 200 sampai 2,5 lah, banyak kok. Ada ya pirek, ada yang lain, merek-merek lain juga banyak. Terus nih adaptor, kalau saya biasa pakai ini, pakai adaptor. Tapi kalau ente nggak punya adaptor juga mau ngeburet gitu, nggak apa-apa, begini juga manual sah, nggak masalah, asal jangan goyang, jangan miring kan, karena kalau miring ntar cairannya bisa tumpah. Kalau saya lebih suka pakai ini, pakai adaptor, pakai bracket, jadi diem si head, nanti diem di sini. Karena saya pakai ini, karena saya pakai bracket, pakai adaptor, saya perlu water pass buat ngecek senternya. Kalaupun ente nggak punya yang digital, pakai yang manual aja. Nih begini, ketahuan kan tuh miring, nanti tinggal di setel. Enaknya kalau pakai bracket begini, jadi kita bisa cari dulu nih titik senternya. Kalau udah center baru isi cairannya, jadi si cairan nggak miring kanan, nggak miring kiri. Selanjutnya ya paling gemuk buat taruh di pinggir ini nih, jadi biar nggak terlalu nggak ngelebar kemana-mana ya teman-teman. Ini untuk centeringnya saya masih ada selisih ya, selisihnya sedikit, cuma 1,6 derajat, karena ini nih keramiknya emang kurang datar. Bagusnya ya teman-teman kalau ngeburet pakai adaptor seperti ini di atas kaca. Nah, kalau di atas kaca mungkin bisa dapat 0 sampai 0, berapa gitu.
Ya segini juga udah bagus lah. Lagian ini kan hanya untuk tutorial aja ya. Sekarang saya mau kunci, langsung kita isi cairan ya. Oke teman-teman, ini udah diisi ya volumenya. Nih buat teman-teman yang pengen tahu data head standar spare part ya, volume buretnya nih 13,1. Kelihatan nggak? Saya susah ini, ngamerainya susah. Soalnya kalau ininya miring berubah di angkanya. Ini 13,1 cc plus min 0,1 cc ya. Ada plus minnya. Buretnya juga ada plus min nih. Kalau teman-teman lihat di buret pasti ada. Ah, tuh plus min 0,05. Ini saya kasih plus min 0,1. Ya malum, manusia yang ngeburetnya, bukan robot. Kadang ada keluar nih, kayak ini sedikit gitu ya. Jadi ini 13,1 cc plus min 0,1 ya, 0,1 cc. Sekarang saya jelasin ya, fungsi ngeburet ini kegunaannya untuk apa. Ya tadi teman-teman lihat ya, untuk volume head standar air king ini 13,1 plus min 0,1 cc ya. Data yang tadi bisa nggak dipakai untuk ngitung kompresi? Bisa, tapi jatuhnya kotor, bukan bersih, bukan real. Kenapa? Karena kalau di 2 tak, kalau mau ngitung kompresi bersih ya, ente menghitungnya bersih nih, nggak bisa dengan hitungan tadi, buat tadi. Realnya kalau di mesin jangan lupa di sini ada packing. Kalau ada packing otomatis kan volume nambah. Tadi kan nggak pakai packing, cuma pakai plat doang. Kedua, jangan lupa piston jenong. Nih ntar lain kali deh, kapan-kapan ya kita bahas. Piston-piston air king meskipun tipenya air king kadang sudut radiusnya beda-beda. Ini piston KW ya. Ini mah ngitung cepat aja ya teman-teman. Kita hitung radius pistonnya secara cepat karena saya nggak bisa akurat, tangan saya nggak center. Kalau mau you pengen center banget, piston ini harus nempel di dalam blok baru ente ukur radiusnya. Kalau dengan cara ini susah, ini mah gambaran aja biar gampang dipahaminya. Nah, ini kan beradius. Kalau beradius begini, otomatis di sini kan kesedek. Nah, jadi volume buret yang tadi yang kita hitung bareng-bareng itu nggak bisa buat nyari kompresi secara bersih, dapatnya juga kotor. Tinggi exhaust juga pengaruh. Kemudian deklirin pengaruh. Kalau tinggi exhaustnya beda, deklirinnya beda, kompresi juga akan beda larinya. Ya, data yang tadi saya sebutin ya, volumenya 13,1 itu biasanya dipakai ya. Ente ngeburet nih, biasanya dipakai sama yang pro atau yang expert gitu. Ngeburet itu tujuannya buat ngecek hasil bubut. Rata-rata seperti itu. Bukan buat nyari kompresi bersih. Maksudnya gini, ini head standar, dar. Ente pengen bubut nih ke tukang bubut. Biasanya ente ngebubut dengan data sekian, dengan tukang bubut yang sama, mesin yang sama, operator yang sama, jatuhnya sekian. Terus ente bikin lagi, terus ente cek dengan data yang sama, operator yang sama, mesin yang sama. Kalau berubah berarti ada yang salah gitu. Paham ya teman-teman? Untuk ngecek, untuk hasil buretan tadi biasanya dipakai untuk ngecek hasil bubutan aja, hasil ngebubut, hasil rubahan. Karena kalau untuk ngecek bersih susah dengan cara seperti ini. Karena ada packing, juga ada piston. Makanya saya infoin ya ke teman-teman. Kalau suka bertanya, Mas, saya minta data papasan, papasnya berapa, squeeze-nya berapa, nutnya berapa untuk blok portingan saya. Portingnya di orang lain. Kenapa kadang saya nggak suka saya ladenin? Jangankan porting di orang lain ya. Yang porting di saya pribadi, misalnya, saya udah bikinin blok sama head. Tiba-tiba headnya kejual, atau headnya dipakai orang, nggak balik lagi. Minta dibikinin lagi headnya, minta datanya. Kadang saya suka jawab, kirim aja headnya ke sini, nanti saya rubahin. Kenapa? Karena gini teman-teman, ini saya jelasin ya. Dengan data yang sama,
saya kasih data sama, misalnya saya papas datanya saya samain nih di sini dengan yang saya kasih teman-teman, tapi you mapasnya dengan mesin yang berbeda, dengan operator yang berbeda, yang mapasnya beda caranya, volumenya belum tentu sama, beneran belum tentu sama. Jadi kadang suka beda meskipun pakai data yang sama ya, ngebubutnya berbeda gitu dengan cara ngebubut yang saya di sini, beda juga volume hasil buretannya. Juga saya mau infoin ya ke teman-teman, untuk bubutan itu, teknik ngebubut itu dengan data yang sama, modelnya ada berbeda-beda modelnya. Ada yang hemi, kurve, hemi atau parabola juga ada. Rata-rata emang hemi kalau ngebubut gitu. Kalau hemi mungkin hampir semua tukang bubut bisa untuk model ngebubut kubah seperti itu. Tapi kalau untuk modelnya parabola susah, jarang. Di Bogor aja, ini di tempat saya di sini Bogor, yang bisa bikin head parabola cuma satu bengkel bubut GTM. Yang di Bogor mungkin tahu ya dengan Kopanto, bengkel bubutnya di GTM tuh. Dia doang itu di Bogor yang bisa bikin ngerubah head parabola. Kenapa? Karena alatnya khusus, spesial alatnya, bukan mesin-mesin operator biasa. Untuk karakternya ya kalau buat harian mah ya, untuk hemi-hemi gitu, papasan model-model kubah biasa itu enak. Cuman kalau untuk motor-motor race gitu atau racing biasanya larinya ke parabola semua. Nah kalau parabola ya itu kekurangannya, nggak semua tukang bubut bisa. Di kota saya cuma satu loh yang bisa. Nah teman-teman yang di Bogor pengen bikin kubah parabola, bawa ke Kopanto, ke GTM, ya silakan, tapi bawa data sendiri, jangan pakai data saya, takutnya kan nanti nggak pas dengan mesinnya, dengan kemauan mesinnya. Oke teman-teman, segitu ya untuk video saat ini. Maaf kalau terlalu panjang ya, mudah-mudahan nanti bisa cernanya deh. Saya sebenarnya bikin video untuk materi yang berat-berat gitu ya, yang rada-rada ngejelimut gitu, bukannya nggak mau, belum tentu ente bisa cerna, apalagi kalau untuk pemula ya, susah cernanya kalau bahan materinya terlalu berat. Yang ada nanti ente WA nggak berhenti, ente konsul mulu nggak berhenti. Nah kalau ente konsul mulu ya bukan saya keberatan, kalau saya ngeladenin konsultasi terus, kapan saya kerjanya bro? Jadi harap ngerti ya buat teman-teman juga ya. Ini untuk yang 3K ini udah kita buret ya. Yang 29N perlu diburet nggak nih? Kita buret aja apa ya, tapi jangan sekarang deh, nanti habis video ini coba kita iseng ya. Ini kita buret nih head yang 29N ini, yang Jepang ini tebal bro tuh, kalau 29N timbul tebal. Oke segitu ya teman-teman, terima kasih untuk waktunya.